Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doanya. Sebelum mengawali pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Karita, Bu. Karita Iya. kemana? Izin. Izin. Oke. Ada lagi? Udah ya, Udah. nggak ada yang izin lagi ya. Iya, Bu. Iya. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang materi bioteknologi kelanjutan dari minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang apa? Bioteknologi konvensional. Ada yang tahu apa itu bioteknologi konvensional? Bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme dan proses biokimia dengan menggunakan peralatan dan metode yang sederhana. Ya, bioteknologi konvensional itu peralatannya masih sederhana, masih ada di sekitar kita dan bisa kita buat di rumah sendiri. Misalnya contohnya apa saja? Tempe, tahu, Ya, kecap, ya, terus Tape. Untuk bioteknologi konvensional itu pembuatannya dibantu dengan apa? Mikroorganisme berupa jamur dan bakteri. Oke, baik. Udah paham ya tentang bioteknologi konvensional kemarin? sudah, Bu. Sudah. Baik, kalau hari ini kita akan mempelajari bioteknologi yang satunya lagi apa? Bioteknologi modern. Ya, ada yang tahu apa itu bioteknologi modern? Saya, Bu. Ya, silakan. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknologi modern yang melibatkan rekayasa genetika. Oke, benar sekali Mbak Putri. Bioteknologi modern itu juga termasuk bioteknologi, namun bioteknologi modern ini udah modern gitu, peralatannya udah modern, udah pakai mesin-mesin gitu. Beda dengan bioteknologi konvensional yang masih menggunakan alat dan bahan yang masih sangat sederhana. Kalau bioteknologi modern ini udah dengan rekayasa genetik atau dengan nama lain udah menggunakan gen, DNA yang seperti itu. Yang memang ini hanya bisa dilakukan di laboratorium saja. Kalau di rumah itu tidak bisa ya, karena membutuhkan bahan-bahan yang steril gitu ya, harus steril gitu. Ya, ini dia pengertian bioteknologi modern, yaitu manipulasi tidak hanya dilakukan pada kondisi lingkungan maupun media tumbuh, tetapi dilakukan pada susunan gen dalam kromosom makhluk hidup yang digunakan atau rekayasa genetik itu tadi, yang hanya bisa menggunakan gen atau DNA saja. Ya, coba perhatikan gambar ini. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Warnanya beda, Bu. Ya, terus apa lagi? Strukturnya. Ya, terus ada lagi? Bentuknya beda. Ini emang apa sih? Nama apa? Ini apa, gambar Beras. apa nih? Oh ya, beras. Ini gambar beras ya ini. Kalian biasa yang kalian ketahui beras itu warnanya apa saja yang biasa kalian temui di sekitar? Beras putih dan Ya. beras merah, Bu. Ya, ada beras putih, beras merah. Beras putih yang sering kita makan, beras merah, terus ada beras ketan hitam gitu ya, warnanya hitam. Kalau ini warnanya kuning sama ini agak krem-krem putih keruh gitu. Ini terjadi karena apa? Karena rekayasa genetika. Dan ini juga sama, coba kalian lihat gambar ini. Ini juga sama ya, jeruk lemon. Ini lemon dengan dalamnya itu warnanya beda-beda kan. Misalnya lemon itu warnanya kuning gitu ya, kalau dibelah kuning semua. Kalau ini beda-beda, ada yang hijau, merah, ungu, biru, pink, ini kuning. Ini dan juga ini ada stroberi yang warnanya biru, dan ini ada semangka yang berbentuk kotak, wortel dengan tumbuh 2
buah, biasanya cuma satu gitu. Ini terjadi karena adanya rekayasa genetik, yaitu percampuran antara satu spesies dengan satu spesies lain. Yang ini kayak kita tuh pengen tahu bila stroberi yang warnanya hijau dengan stroberi warna merah kita campurkan, itu kita perkawinkan, itu akan menjadi stroberi warna apa, kayak gitu loh istilahnya. Itu kita kayak pengen tahu ini jadinya nanti apa, dan rekayasa genetik kan emang ini hanya terjadi di rekayasa genetika saja, yang diambil hanya gennya saja, gen di dalam buahnya itu tadi. Ini rekayasa genetika, yaitu menghasilkan organisme transgenik, yakni organisme yang susunan gen dalam kromosomnya telah diubah sehingga mempunyai sifat menguntungkan sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, misalnya kita pengen buat semangka warnanya bentuknya kotak gitu kan. Semangka kebanyakan warna bentuknya bulat gitu kan. Kita pengen semangka bentuknya kotak, itu gimana cara buatnya? Ya, ini dia menggunakan rekayasa genetika. Bisa terjadi karena percampuran antara semangka satu dengan semangka yang lain, atau semangka apa gitu, atau memang dari awal udah muncul itu udah ada bentuknya gitu, mau di tatanan gitu ya, udah ada tatanannya gitu, dimasukkan situ, mungkin nanti warna bentuknya akan kotak, akan mengikuti wadahnya atau gimana gitu. Dan hasil ini sudah hasil rekayasa genetik ini lebih terarah atau sudah dapat diramalkan sebelumnya. Kita udah ada prediksi, ini mungkin nanti warnanya biru, ini mungkin warnanya akan berubah jadi oranye, kayak gitu. Kita udah tahu sebelumnya, sebelum terjadi sebelum menanam gitu, sebelum kita mencampurkan ini. Ya, teknik rekayasa genetik ini dibagi menjadi 4. Sebenarnya ada banyak, tetapi yang kita bahas hari ini cuma 4 ini saja ya, yang sering kita jumpai, yaitu kultur jaringan, cloning, DNA rekombinan, dan fusi protoplasma. Apa itu kultur jaringan? Yaitu, ya silakan, coba Baris. Teknik perbajakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Ya, yaitu teknik perbanyakan tanaman. Jadi kalau kita jadi gini, satu buah atau satu tanaman gitu, misalnya kultur jaringan ini bisa diambil di ujung batang, daun, ataupun buahnya di akar. Jadi diambil ujungnya itu diambil jaringan yang masih mudanya, masih yang bagus, jaringan bagus. Ini bisa digunakan untuk memperbanyak tanaman. Jadi kamu pengen menanam wortel 50 wortel gitu, daripada dengan bibitnya, kamu bisa menggunakan teknik kultur jaringan ini, lebih mudah dan lebih hasilnya lebih banyak dan efisien. Tapi ada kelemahannya sendiri, karena ini hanya membutuhkan biaya juga mahal kayak gitu, terus tenaganya juga harus ekstra gitu ya, dan ini tidak bisa sembarangan dibuat gitu. Kultur jaringan ini kebanyakan biasanya dibuat di laboratorium, udah ada ini tempatnya sendiri, dan tempatnya itu harus steril agar bisa membuahkan hasil yang baik juga gitu. Nih, didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Ada yang tahu apa itu sifat totipotensi? Saya Bu. Ya. Sifat totipotensi adalah kemampuan dari sel atau jaringan untuk tumbuh menjadi individu baru yang identik dengan induknya, karena sel atau jaringan tersebut memiliki sifat metabolisme. Ya, jadi memiliki sifat yang sama dengan induknya gitu yang diambil. Lanjut, ini ada prinsip kultur jaringan, yaitu menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media secara aseptik. Dan sifat individu baru ini dihasilkan sama persis dengan sifat induknya, itu tadi sifat totipotensi. Yaitu individu baru yang baru dibuat kultur jaringan, itu nanti hasilnya itu juga sama dengan induknya gitu. Kamu ambil wortel, nanti wortelnya warnanya oranye, nanti hasilnya juga wortel warna oranye gitu.
nggak wortel warna oranye dan jadinya wortel warna biru tuh nggak mungkin, karena ikut dengan induknya gitu. Ya ini dia foto jaringan tekniknya. Dari wortel ini diambil dari ujungnya ya, diambil irisan melintang akar wortel. Dan ini adalah potongan phloem dari akarnya tadi, akar wortel itu tadi. Ditambahkan dengan media ya, ini media, dan juga ini nanti akan ditumbuhkan akan tumbuh explant, explannya akan tumbuh embrio di dalamnya, dan jaringannya ini akan menjadi dan dimasukkan ke media yang berbeda lagi. Ini akan tumbuh menjadi tanaman wortel yang kecil. Tumbuh akarnya dulu, terus ini batangnya gitu, akarnya, terus akan nanti setelah beberapa minggu itu akan berubah menjadi tanaman wortel dewasa gitu. Tekniknya emang dari ya, diambil cuma ini akarnya, ujung akarnya, dan jadinya nanti dengan prosesnya itu biasanya terjadi 8-10 minggu. Itu akan menghasilkan wortel yang dewasa atau ya gitu. Terus selanjutnya yaitu ada yang kedua, ini ada cloning, yaitu menghasilkan individu secara genetik identik dengan induknya. Proses cloning ini dilakukan dengan memasukkan inti sel donor ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Cloning ini biasanya terjadi pada domba yang disebut dengan domba Dolly. Jadi ini tekniknya. Jadi domba yang digunakan ini domba betina ya, bukan domba jantan. Jadi domba betina yang ada dua, yang satu diambil sel telurnya, yang satu diambil kelenjar mamanya. Dan dari kedua ini tadi akan diambil nukleusnya saja, nukleus donornya. Yang kelenjar mamai tadi ya, yang pertama kelenjar mamai itu diambil nukleus donornya, dan yang satunya yaitu diambil sel telurnya. Jadi itu akan dilebur jadi satu gitu ya, dilebur jadi satu, dan selnya itu akan membentuk embrio. Keduanya itu tadi akan membentuk embrio, dan embrio itu tadi yang sudah terbentuk itu akan dimasukkan ke dalam uterus domba betina juga, dimasukkan ke uterus domba, dan embrio ini nantinya akan menjadi seekor domba yang disebut domba Dolly, yaitu cloning domba. Jadi cloning itu biasanya kita temui di domba saja, dan ini udah ada penelitiannya di luar negeri. Jadi penelitian luar ini. Jadi kalau di Indonesia mungkin belum atau udah, tapi ya kurang, nggak terlalu banyak gitu. Dan ini memang banyak kelemahannya ya. Jadi domba Dolly ini nanti juga ada yang memang ada yang sakit atau gimana, jadi nggak tahu kelemahannya tuh juga lumayan banyak. Nanti biasanya ada juga yang melahirkan mati atau gimana gitu. Terus yang selanjutnya yaitu DNA rekombinan, yaitu DNA yang bertanggung jawab menentukan sifat makhluk hidup. DNA ini mempunyai susunannya khas untuk setiap organisme. Urut untaian DNA ini dapat diubah susunannya sehingga diperoleh untaian baru yang mengekspresikan sifat-sifat yang diinginkan. Jadi kalau DNA rekombinan ini yang diambil hanya DNA-nya saja. Ini percobaan DNA gen melalui DNA plasmid, dan yang ini pencakupan gen melalui DNA virus. Jadi yang diambil hanya DNA-nya saja dengan proses yang lumayan panjang ini ya. Jadi ini bukan gen hanya di beberapa DNA saja yang bisa diambil. Ini contohnya pada virus. Yang terakhir yaitu ada fusi protoplasma, yaitu penggabungan. Coba Mbak Haris dibaca. Penggabungan dua sel dari jaringan yang sama atau dua sel dari organisme yang berbeda dalam suatu medan listrik. Oke, yaitu penggabungan dua sel dari jaringan yang sama atau dua sel dari organisme yang berbeda, yaitu
sel dari biasanya ini bisa digunakan bisa digunakan pada sel hewan atau sel tumbuhan dengan spesies, misalnya sel hewan spesies A dengan spesies B berbeda, ini bisa digunakan untuk ingin mengetahui hasilnya gitu, menggunakan teknik fusi protoplasma gitu, dan mengakibatkan kedua sel ini akan tertarik satu sama lain dan akhirnya mengalami fusi atau peleburan. Ini bisa digunakan pada sel tumbuhan dan hewan itu tadi ya. Jadi dengan jenis spesies yang berbeda ini bisa kita ketahui, pengen tahu ini nanti hasilnya apa gitu ya, bisa tahu dengan cara fusi protoplasma ya. Itu tadi beberapa teknik yang digunakan dalam rekayasa genetika gitu ya. Sekarang ibu coba pengen tahu, ibu akan membagikan ini beberapa gambar dari kultur jaringan yang biasa kita, yang mudah dijumpai gitu, kultur jaringan. Dan ibu akan memberikan ini dan memberikan kertas, nanti silahkan dibuat seperti poster, nanti bisa ditempelkan dan nanti dilihat tekniknya tuh urutannya bagaimana, diurutkan apa saja, dan nanti kalau sudah silahkan dipresentasikan. Sebelum itu silahkan pelajari dulu atau mengamati dulu bagaimana sih kultur jaringan itu nanti ya. Jadi, ibu kasih waktu 5 menit saja untuk mengamatinya. Itu ya untuk belajar. Silahkan bisa dimulai. Baik Bu. Silakan dibuat kelompok ya, satu bangku satu. Ini ya, silakan dibuat. Dan ini kertasnya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan dan menyiapkan presentasinya. Silakan. Ya Bu. Sudah selesai Pak belum? Sebentar lagi Bu. Tinggal 5 menit lagi ya. Ya Bu. Sudah Bu. Baik, kalau sudah selesai silakan per kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang maju perwakilan saja ya, perwakilan kelompok saja. Ayo silakan maju. Bu.
silakan ditunjukkan ya ke teman-temannya. Iya Bu. Berikut adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Ini adalah cara dari kultur jaringan. Yang pertama, ini kita mengkultur wortel. Di sini kami memotong bagian wortel, kemudian diambil selnya. Berikut area pengambilan selnya. Kemudian sel tadi dimasukkan ke dalam cawan petri. Kemudian diambil bagian kalusnya. Kemudian kalus tadi dipindahkan ke medium pertumbuhan. Kemudian dibiarkan akarnya dibiarkan tumbuh dalam waktu 4-8 minggu. Kemudian setelah tumbuh akar dan tumbuh daun-daun kecil, nanti kemudian dipindahkan kepada medium tanah dan ditanam hingga tumbuhan menjadi wortel dewasa. Gitu Bu. Silakan Bu, silahkan bisa kembali. Kasih Bu. Yaitu tadi tentang kultur jaringan wortel yang diambil dari ujung wortelnya, diambil akarnya itu untuk dimasukkan ke dalam media gitu ya, dimasukkan ke media, ditunggu sampai 4-8 minggu untuk bisa tumbuh akarnya. Setelah akarnya tumbuh itu tadi, akar itu nanti akan dipindahkan ke media tanah untuk ditanam sampai menjadi wortel dewasa. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak Putri dan Mbak Aris. Oke. Ya, itu tadi tentang salah satu teknik dari bioteknologi modern, yaitu kultur jaringan. Baik, dari pertemuan kita hari ini, kira-kira ada yang dapat mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya Bu. Ya, mari silahkan. Bioteknologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tadi ada konvensional, yang kedua ada modern. Bioteknologi modern itu adalah bioteknologi yang menggunakan teknologi modern yang melibatkan rekayasa genetika, sedangkan konvensional memanfaatkan mikroorganisme. Contoh dari konvensional itu sendiri, yang pertama ada tempe, tahu, keju, dan kecap. Sedangkan contoh dari modern yaitu bisa kultur jaringan, cloning, fusi protoplasma, sama yang terakhir tadi DNA genetik rekombinan. Ya, sudah Bu. Oke, terima kasih untuk Mbak Aris. Ada lagi yang menyampaikan kesimpulan? Cukup ya? Cukup Bu. Oke, ya itu tadi kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu bioteknologi modern. Untuk hari ini sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan mengadakan kuis tentang bioteknologi modern. Silahkan kalian bisa belajar lagi lewat buku atau lewat internet biar lebih banyak referensinya belajar. Dan kita bisa minggu depan kita mulai kuisnya gitu ya, harus sudah siap. Ya Bu. Sekian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.